Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari kelas 12 IJB akan mempresentasikan konfigurasi dari penerapan yang kami pilih, yaitu penerapan Dynamic Host Configuration Protocol dari salah satu layanan di perusahaan yang kami pilih, yaitu PT BIT Teknologi Nusantara. Jadi ada salah satu layanan di PT BIT ini yang melakukan instalasi jaringan internet di suatu gedung, hotel, atau apartemen. Ini adalah contoh topologinya yang diberikan oleh PT BIT. Jadi di sini terdapat 8 lantai. Yang satu lantai ini adalah lantai dasar. Ini lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini perangkat-perangkatnya ada CLUD. CLUD ini internet dari PT BIT-nya, dari providernya, lalu dihubungkan ke modem DSL. Gitu di sini. Lalu dihubungkan ke switch dan router. Dihubungkan ke switch. Router ini berperan sebagai yang mengatur paket-paket internetnya. Lalu di lantai 1 terdapat perangkat-perangkat. Di lantai 2 terdapat akses point. Dan akses point juga terdapat di lantai 4, juga lantai 6. Setiap akses point ini terhubung ke switch. Nanti di setiap lantainya, perangkat-perangkat ini akan dihubungkan ke akses point terdekat. Dan berikut ini adalah skema atau topologi yang kami buat di Cisco Packet Tracer. Ini adalah DSL modemnya, yaitu sumber internetnya yang berada di lantai dasar. Lalu ada router sebagai yang mengatur paket-paket internetnya, dan di sini dan di router pula DHCP dikonfigurasi. Lalu ada switch yang berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan paket. Lalu di lantai 1 ada 2 laptop, di lantai 2 ada smartphone, di lantai 3 ada laptop, 1 laptop, di lantai 4 tidak terdapat perangkat apapun, hanya ada akses point. Lalu di lantai 5 ada laptop, di lantai 6 ada 2 smartphone dan 1 laptop, di lantai 7 ada 1 laptop. Dan akses point ini hanya berada di lantai 2, 4, dan lantai 6. Masing-masing perangkat ini akan terhubung ke akses point terdekat. Jadi misalnya dari lantai 1 ini akan terhubung ke akses point di lantai 2 karena itu adalah akses point yang paling dekat. Lalu di lantai 3 dan lantai 5 akan terhubung ke akses point di lantai 2 karena itu adalah akses point yang paling dekat. Demikian pula yang berada di lantai 7 akan terhubung ke akses point di lantai 6. Untuk tahap konfigurasi untuk menghubungkan laptop serta smartphone-nya dan juga tahap konfigurasi DHCP-nya akan dijelaskan oleh Ilham dan Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi SSID untuk menghubungkan laptop dan smartphone ke perangkat akses point terdekat. Di sini sudah tertera topologi yang biasanya digunakan pada perusahaan PT BIT Teknologi Nusantara. Langkah pertama kita akan mengkonfigurasi akses point terlebih dahulu. Masuk ke akses point, ke menu config, lalu ke port 1. Kita ubah nama SSID dengan nama WiFi yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan akses point 1. Lalu ubah juga authentication menjadi WPA2PSK. Kita berikan password 1, 2, 3. Lalu kita silang. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi laptop. Masuk ke perangkat laptop, lalu ke desktop, IP configuration, lalu ubah yang sebelumnya static menjadi DHCP.
seperti ini. Lalu kita masuk ke config. Di sini dapat terlihat interface daripada laptop adalah pas Ethernet kosong. Tugas kita adalah mengubahnya menjadi wireless. Bagaimana caranya? Kita masuk ke menu fisikal, zoom out terlebih dahulu. Kita matikan dulu laptop dengan memencet bagian ini. Drag interface menuju ke modul seperti ini. Sudah terbuang. Kita akan memasukkan modul WPC 300N. Ini sama saja dengan modul untuk wireless. Kita drag, masukkan seperti ini. Lalu hidupkan kembali laptop. Bisa dilihat di sini laptop sudah terhubung ke access point, tapi di sini masih acak-acakan. Untuk menghubungkannya ke access point terdekat, yaitu di lantai 2, kita perlu mengkonfigurasinya kembali. Kita masuk ke menu laptop, lalu ke menu config, desktop, lalu kita ke PC wireless, masuk ke connect, tunggu sebentar. Di sini sudah tampak access point mana saja yang bisa terhubung oleh laptop atau sudah dapat tertangkap. Kita akan menghubungkannya ke access point 1, berarti yang ini. Kita pencet lalu connect, masukkan password, kita klik connect. Dengan begini, laptop dapat terhubung ke access point yang terdekat, bukan kayak tadi di sini. Lalu kita akan menghubungkan laptop-laptop ini semuanya ke access point terdekat. Saya akan skip saja karena akan memakan waktu. Bisa dilihat untuk seluruh perangkat laptop dapat terhubung ke access point terdekat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi smartphone agar dapat terhubung sama seperti laptop ke access point. Caranya masuk ke menu smartphone, desktop, lalu pilih ke config, ke wireless, kita masukkan SSID. Di sini saya akan memilih access point 1 untuk dihubungkan ke smartphone yang tadi. Autentifikasi kita akan centang untuk WPA2PSK, lalu kita masukkan password, selesai. Smartphone sudah dapat terhubung ke access point. Sama seperti tadi, saya akan skip saja untuk konfigurasi seluruh smartphone yang ada. Untuk selanjutnya akan dikonfigurasi oleh Muhammad Zaki, yaitu tentang bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP dan juga pengujian. Saya Muhammad Zaki Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan perekaman pengujian materi DHCP pada SPTB Teknologi Nusantara. Seperti dapat dilihat di sini bahwa semua device sudah dapat terhubung pada access point sesuai dengan topologi. Namun, masing-masing device masih belum mendapatkan IP address prioritas dikarenakan layanan IP address belum dibuat. Di sini dapat dilihat bahwa DHCP request gagal. Nah, untuk itu kita perlu mengkonfigurasi DHCP prioritas. Untuk konfigurasi DHCP prioritas sendiri dapat dilakukan dengan dua hal di Cisco paket TSA ini. Yang pertama, dengan masuk ke detail lalu memilih menu CLI. Nah, di sini
Sini dapat dikonfigurasi atau menggunakan laptop yang dihubungkan ke Wi-Fi dengan kabel konsol. Untuk di laptop sendiri masuk ke menu desktop, lalu ke terminal. Oke, nah di sini sudah masuk ke interface Wi-Fi. Nah, untuk konfigurasi sendiri terlebih dahulu kita masuk ke Wi-Fi seperti biasa dengan Wi-Fi enable, lalu masuk ke terminal dengan konfigurasi terminal. Setelah itu, sebelum mengkonfigurasi DHCP, terlebih dahulu kita perlu menghubungkan Wi-Fi dengan switch. Dapat lihat di sini bahwa jalur atau jalan antara Wi-Fi ke switch itu masih tanda merah, tidak seperti yang lain hijau yang artinya sudah terhubung. Untuk itu kita perlu memberikan IP address pada Wi-Fi. Perintahnya dengan masuk ke interface yang digunakan oleh Wi-Fi, yaitu interface gig 0/0/0, lalu berikan IP address. IP address ini akan menjadi IP address Wi-Fi. Tambahkan juga pula subnet masknya. Kemudian agar port interface-nya menyala, ketikkan perintah no-sh atau shutdown. Nah, dapat dilihat di sini bahwa interface yang menghubungkan antara Wi-Fi ke switch sudah berwarna hijau, artinya sudah mulai menyala. Nah, sekarang masuk ke konfigurasi DHCP. Untuk konfigurasi DHCP sendiri, perintahnya adalah IP DHCP full nama service DHCP. Ini saya akan menamakan bit DHCP. Kemudian berikan IP address network. Itu network 192.168. Karena tadi Wi-Fi-nya memiliki IP address 192.168.1.1, maka untuk network address-nya menggunakan 192.168.1.0. Jangan lupa tambahkan pula subnet mask. Kemudian masukkan pula default data yang akan berfungsi menjadi gateway. 168.1.1. Di sini konfigurasi DHCP pada Wi-Fi sudah selesai. Nah, sekarang untuk bagian pengujian. Ini dicoba dari laptop 0. Untuk pengujian dapat masuk ke IP desktop, lalu masuk ke IP configuration. Nah, kemudian klik saja DHCP. Tunggu sebentar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa DHCP request successful. Sudah mendapatkan IP. Sudah mendapatkan IP sesuai layar. Coba di laptop kedua. Ini sudah 1.9. Kemudian pada smartphone sudah 1.8. Begitu pula pada device-device lain. Dapat lihat semua device sudah terhubung pada IP address yang sudah dikonfigurasi menggunakan DHCP. Mungkin tambahan dari saya, sebenarnya penerapan materi pada AS ini bukan hanya menerapkan DHCP, tapi juga nih kabel, dikarenakan
laptop dan smartphone minta buka akses point menggunakan jaringan WiFi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mewakili kelompok ASPTB Teknologi Nusantara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.